Pertama, sama-sama dengan puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim dan kemuliaan lutuan kepada Yang Mulia Guru Tanjung bersama pimpinan lembaga pendidikan Yang Mulianya beserta keluarga, pada gure-gure Bandung, Tugu Kecil, Tugu Imung, istimewa juga kepada seluruh kaum mak, kaum ayah, juga kepada seluruh para santri sekalian. Dengan takdir dan iradah Allah, Tuan hadir malamnya tempat yang mulianya untuk mengisi acara mana pergantian tahun baru ajaran, juga pergantian tahun baru Hijriah. Jadi malamnya acara yang dia buat dan lakukan sebenarnya kan dakwah biasa, hanya semacam majelis taklim, semacam majelis ilmu dengan harapan bermanfaat. Pertama kepada Tuan sendiri dan ketanya Bandung. Tanya tak lupa bahawa nyo adalah lembaga pendidikan yang nama Jihdaya. Adalah sebuah lembaga yang komit pertama menerima warisan ilmu dari Rasulullah lewat para ulama dan untuk terwaris kembali kepada umat. Warisan Rasulullah berupa ilmu yang menyangkut dengan iman, menyangkut dengan ibadah, juga menyangkut dengan kehidupan. Ini adalah warisan yang termulia. Kira orang cik menjadi orang cik yang sebenarnya berfungsi bermanfaat kepada anak apabila mampu mewariskan agama kepada anak, mewariskan iman kepada anak, sehingga orang cik yang mengerti berkorban apapun demi anaknya benar iman, benar ilmu, supaya bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, danyo mantengna tempat tak terima warisan dari Rasulullah berupa lembaga daya, majlis taklim, balai pengajian. Nyan hal yang terpenting. Bahkan karena kita tak yakini, tak beriman bahawa udip dunianya menuju akhirat, dan itanya hana berakhir. Nah, manusia yang selama-lamanya dalam neraka karena hana iman dalam dada, nah yang selama-lamanya dalam syurga karena hana iman dan amal saleh. Tetapi tanya betapa bahagia abadi atau penderitaan abadi ditentukan oleh kehidupan dunianya. Gagal ilmu yang fardu'in, ilmu yang menyangkut dengan iman, menyangkut dengan ilmu yang wajib-wajib terdepu, yang gagal untuk selama-lamanya. Maka hal yang paling menguntungkan bagi tiro anak manusia, pertama memiliki orang syik yang bijaksana menangani masa depan anaknya. Karena tugas utama tiro orang syik dalam rumah tangga yaitu anfusakum wa ahlikum nar.
Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Tiro lako wajib berkewajiban menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya dari api neraka. Itu fungsi seorang suami bagi seorang istri, fungsi seorang ayah bagi ibu, bagi anak, dan fungsi ibu bagi anak. Mak menyona anak tugas ji anaknya beje ke atas neraka. Ya, menyona anak tugas paling utama jangan sampai jadi penghuni neraka. Langkah penyelamatan ji harus dimulai dengan ilmu. Ilmu tak? Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka Imam Syafi'i pun pegang, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ilmu untuk tatoh cara bersikap, berperilaku di dalam menjalani kehidupan dunia. Maka gedanyo teudip dalam dunianyo pun nilai benar ilmu yang paling mendasar menjadi orang baik, menjadi orang sukses. Untuk baik dan menjadi orang sukses, bahagia dunia dan akhirat, Ibrahim bin Adham mempegah dalam sabuh nasihat. Tiban cara kitanya menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Nah, hanya yang buat santri mandum nak ingin bahagia. Ingin bahagia dunia dan akhirat. Munya ingin yang tadi nasihat sira waliullah, sira aulia Allah yang terkenal dan kitanya orang buatnya sangat terkenal, yaitu namanya Ibrahim bin Adham. Supaya udip dalam dunianya, supaya perjalanan udipnya baik menuju neraka, supaya bujuk ke penghuni syurga, nyo nanamboh syarat. Karena syarat untuk je ke orang bahagia, kedanya harus menjadi orang yang baik. Bahagianya bahagia abadi sampai akhirat. Story begitu. Apa syaratnya? Kira-kiranya yang taduk ini nak perle depa? Perle? Serius perle? Nyopu yak dengar ilmu, yak dengar tausiah, yak nonton. Nonton ayah, nak pun nonton gambar je dia mata. Dengar je mata. Nyon tu ya fai teroro dulu. Tu ya fai berjeut apa? Tekali buat tu yudang teroro berjeut fai. Orang gading apa begat. Ibrahim bin Adham pun pegah
kamu tidak akan mencapai menjadi orang yang baik kecuali apabila sanggup tak lengkapi benar bagdanyo 6 perkara. Enam perkara yang menjadi tantangan. Karena kesuksesan harus lewati tantangan. Nah, nambah tantangan yang berat yang hana mandum manusia mampu. Apabila dah lewati tantangannya, pakan ang ingdan menyoik dah lewati nambah tantangannya yang sukses. Nambah tantangannya adalah bentuk kepribadian tanyo, sikap dan perilaku. Apa nambahnya? Yang pertama, pastikan benar orientasi tujuan hidup. Pastikan tentang masa depan yang benar. Tanya udip dalam dunia nyo na cita-cita untuk masa depan. Cita-cita masa depan nyan harus betul. Nyo yang inang-inang lu tanya, pu cita-cita ke depan? Ha? Pu? Mengkawin? Macam-macam cita-cita dong kan? Macam-macam menghayal. Macam-macam cita-cita. Ladum hawa meno, hawa medih. Yang sering-sering di kala nonton arta gosip artis, ke hawa lagi artis. Ya kan? Macam-macam lah idolanya, idola je. Padahalnya salah. Tanya orang beriman punya cita-cita tersendiri yang benar. Pu orientasi hidup yang betul. Hidup adalah untuk menyukseskan setelah kematian. Hidup adalah perjuangannya untuk selamat di akhirat. Mulai pun akhiratnya 4 mulai wate mati. Pun mulai dalam kuburan. Saat tanya udip dalam dunianya, yang paling tersemiki dan pun sukses supaya kuburannya adalah kebun syurga. Bek lubang neraka. Baik tempat azab dan penderitaan. Yang kedua, setelah kuburan, lewat padang mahsyar sampai lewat siratal mustaqim. Manusia yang sukses, benar-benar sukses, yaitu sudah melewati siratal mustaqim, lewat dari neraka, sudah sampai ke syurga. Untuk merempuk syurga, untuk selamat dari neraka, untuk kuburannya menjadi kebun syurga, 4 usaha ji hino dido hidonya. Penghuni neraka karena dosa-dosa saat hidup di dunia. Dosa-dosa yang hana sempat taubat dan hana sempat terampuni idonya. Yang sebab je ke asal neraka. Urang je ke penghuni syurga, bahagia untuk abadi, untuk selama-lamanya. Juga 4 gerempak atanya hasil usaha di dalam kehidupan dunia.
dunia. Maka mantapkan dulu cita-cita hidup. Lagi nepegah li Nabi, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dalam bahasa yang lain, hidup bukan untuk menyukseskan masa depan hidup, bukan sebatas itu. Hidup yang benar adalah hidup untuk menyukseskan kematian. Bagaimana mati itu sukses. Ya. Pubuk udik landoyanyo untuk sukses masa depan kiban masa depan mati yang sukses. Pertama, mati dalam iman, dosa terampuni, kuburan kebun syurga, bukan lubang neraka. Nyan cita-cita. Je benar? Betul berah. Baik mekala. Hana baje yang bermerek, hana pupu, hana rumah yang lagak, hana pupuna, kakena tan, kaketai gini. Yang penting hidup mempersiapkan masa depan bahagia dimulai dari kematian. Artinya kematian awal dari kebahagiaan. Itulah profil orang yang beriman. So pegah tangan Ibrahim bin ya, dia baik menghayal masa depan lebih baik. Macam masa depan lebih baik. Hai watai Tuhan tu. Sehingga watai danyo yang menyoya agam watai kana perumo. Yang mana? Kenyan masa depan menyoya ina tekana lako bayang bahagia te kawin menghayal mana. Ana yang kenyan lagi. Na tantai gini. Ya kan? Artinya hidup ini bukan untuk hidup, tapi hidup untuk perjuangan setelah kehidupan dunia. Nya orientasi. Tenai pegah sijih kamu no, sijih kamu di, hai sijih na. Ku haya kakak kaya iro ku kenyang ku niki. Iro pikir kiban cara wate mateo kuburan berkubun syurga. Nya ada hana pijut. Nya ni yang purno li Nabi. Karena lebih baik menjadi orang yang baik ketimbang menjadi orang yang senang. So galak je ke orang baik dengan orang senang. Betul. Yang berapa betul-betul baik pengek-pengek ayah kena. Baik undang ayah kena ya pengek-pengek ni tak kena pengek ramai-ramai. So galak jadi orang baik dengan jadi orang kaya. Ya beres. Ya kan? So kagum tekalan orang baik dengan orang kaya. So yang tak kagumi. Sehingga menyetruk calon suami, teruk orang baik, teruk orang kaya, teruk tak pilih. Betul? Kau pilih orang kaya. Kan? Yang baik semulik apa? Yang tinggal tetruk, tinggal yang kali menjanji dengan ayah je men. Untuk diri sendiri, pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang baik? Kalau orang baik, itulah orang yang akan kaya selama-lamanya. Kalau orang kaya, belum tentu orang yang baik dan bahagia selama-lamanya. Karena kaya dunia hanya sementara. Jadi yang pertama apa? Syarat je pepai cita-cita masa cita-cita masa depan, ingin sukseskan kematian,
dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi nyo ke nyo tak abut dah minta ilmu. Nya yang kepada pertama. Siap dah terima kata perahli Ibrahim ada? Siap kan? Bentuk dari berah, oh nyonya naik kira aku. Nya hanya harus siap terima. Nyan yang pertama. Yang kedua, kalau mau jadi orang baik, tantangan yang kedua harus siap miskin. Nah, jangan takut siap miskin belum tentu miskin, tapi siap. Hana cita-cita bu mesti jadi orang kaya. Tapi siap miskin. Kiban siap miskin hana mengeluh. Biasa mantap. Oh my god, naik tayong hana kakak hana bopo teman. Igopna harta tanyo hana itu urung perah. Sijih nata ira ko hana masalah. Tak kena naik ke dia. Tanyo kenyan orientasi, kenyan tujuan inti tidak pernah kagum dengan kekayaan. Tetapi yang paling penting jadi orang baik. Karena kadang-kadang tanyo bak tamita kaya menjadi orang jahat. Kaya tanyo karena tegak tak pengut gop, karena tanyo sanggup tak ilaya gop, karena tanyo sanggup menzalimi orang lain, maka menjadi kaya karena kezaliman. Untuk apa? Itu semuanya jadi racun dan penyebab dia ke asal neraka. Karena yang halal itu tidak banyak. Kalau ingin banyak, biasanya harus menghalalkan segala cara. Sulit menjadi baik kalau orientasi hidup mesti kaya. Batam minta kaya tinggal semayang. Bahkan dah neraka karena tinggal semayang. Bahkan tinggal semayang sibuk minta rezeki bak berkaya ro. Maka siap miskin demi untuk menjadi orang baik. Tidak apa-apa jatuh miskin. Untuk apa jadi orang kaya tetapi menjadi orang jahat? Gara-gara batamita kaya kata dagang dan narkoba. Habis pungo go ubina dung gara-gara tanyo mita kaya. Naga menan. Anak-anak go habis pungo hidup. Gara-gara katanya minta kah? Bahai tak tengah sing kata dagang sabu-sabu. Tu dagang sabu-sabu, bi sabu-sabu kana go habis menderita go dung gara-gara ikabe be pungo dung. Mbak tak minta kah? Nyo tanya mekat tak pengut go. Minta cara yang haram. Tak peduli dosa. Maka kalau ingin jadi orang yang baik, selamat bahagia di dunia dan akhirat, harus siap miskin. Kaya tidak apa-apa, tapi yang penting siap miskin. Orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang selalu realistis udah han menderita di dalam dunianya. Oi gopna gentan hana masalah, na pijit hana pijit, na hendak bermasalah. Dan yang kedua, padi peho yang dengar ini nasihat Ibrahim bin Adham. Kalau enggak omong kosong, cita-cita menjadi orang yang
mampu berbuat kebaikan, mampu beribadah, mampu untuk bahagia dunia dan akhirat. Kalau pribadi tidak siap miskin, itu omong kosong. Karena orang yang tamak han akan dalam kebaikan. Orangnya bermacam kejadian dum terjadi, kebenaran han tegak karena faktor tamak. Nyan padip kah? Du? Nak dengar mendum? Yang kelih. Yang dengar yang kelih. Yang tu ya fai tu ro tu yang hana ke dengar yang dia beda tu ya fai. Ha? Je. Yang kelih. Tantangan yang ketiga, berjaga waktu malam, munajah dengan Allah. Malam baik balih maghrib kadang kibanzit, pakailah waktu malam beribadah dan munajah kepada Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan saat waktu malam. Itu rahasia untuk menjadi pribadi yang baik, yaitu beribadah, berjaga waktu malam. Nyan yang kelih. Baik waktu tengah malam gaduh tak nonton TV. Berarti jaga malam beribadah itu kan, jaga hati malam. Adum jaga malam minta rezeki, orang pergi minta rezeki, malam pergi minta rezeki dia saja lah oleh tu. Dibantu pakai waktu malam, jangan tidur untuk beribadah. Menyuhan tatim pakai waktu malam untuk beribadah. Itu omong kosong. Tidak mungkin akan menjadi pribadi yang baik, yang bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, dengar betul? Jepat sibuk tak berkhabar pun, berkhabar ayah baik. Oh, hai. Kita berkhabar baik kerara kena. Puna golong beres berkhabar. Ayah kena yuk berkhabar, dah hinam bi berkhabar. Ayah ida berkhabarnya lupi hujung tu. Yang padik nya lu tanya dia kuat-kuat pegahbarnya tu ayah terang kenan mak tanya dia. Ya kalau lu tanda kuat-kuat pegahbar. Yang dia tengah buat dah pegahbar tu sang Yang kelepu saya jaga malam, munajah dengan Allah. Nyan yang keleh. Yang keput, kapan kita bisa menjadi orang yang baik dan sukses? Yaitu buang malas, menjadi orang yang sungguh-sungguh, lawan bosan, hancurkan sifat malas. Jadilah orang yang selalu aktif dan bersungguh-sungguh. Le manusiahan sukses, le manusiahan mencapai tujuan cita-cita bukan karena tidak cerdas, tetapi pribadi yang malas dan bosan. Hanjut hanjut berat, tidak sanggup tahan beban. Silakan bercita-cita, tetapi cita-cita itu akan gagal
kalau belum sanggup membuang dan melawan malas. Menjadi pribadi yang malas, hasilnya akan menjadi manusia yang gagal. Ditanya tak ero tu nyen preh susah udip, preh gagal. Kenapa? Karena pemalas. Orang batega beut nyen han malin, han sukses. Tapi na urang kadang-kadang careng hana, na nak miet careng hana, tapi jemat judo malim geroi. Kamu yo lun sendiri kalau pengalaman perbuat dari zaman kan semua berurang. Lalu mulai careng benda pernah langsung jeut, tapi dudo gagal. Tetap jadi orang bodoh, han jadi malim. Maka tanya tamu doa, menyuruh tanya trip jeut hana pupu. Asai tamu doa kaya Allah kana bilung bangai bae nabi beum tu. Nya mutapat bangai ngam beanya hana ubat. Leuh ngeut lo. Leuh bangai tamah nyan penyakit hana ubat. Hana pu tak pu malim urung han malim. Tapi munyo bangai-bangai, tapi jemat nyana apa? Oi gop dua gai ma fai kaje iji 20 ga ganje ini. Akhirnya sukses. Dan manusia sukses adalah manusia yang rajin, bukan pemalas. Pui tulung, hana mengeluh, iktin berat. Maka buat lawan nyan harus lawan sebetul. Bek puturut bersedihlah karena jadi pribadi yang malas. Jangan bersedih karena jadi pribadi yang tidak cerdas. Kecerdasan itu akan didapati apabila dihadapi dengan kesungguhan. Letat orang yang malim, kan orang yang paling careng utak. Tetapi karena jumat hana kadung ladum na orang tukut careng, anak miat lepas careng, tapi gagal duduk. Pakan tidak periksa si Padip kah? Put. Nyuruh apa? Yang pun menapa? Pun pu. Yang pun. Orientasi hidup menyukseskan kematian. Ingin bahagia saat mati. Dan selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Yang pertama. Yang kedua, siap siap jadi orang miskin. Semiskin apapun tetap senyum bahagia. Bahagia ke guru dia ada susah-susah. Yang kelih berjaga selalu munajah dengan Allah dalam kesendirian. Yang keempat pegada lawan malas. Lawan dah yang buat je. Hai kak buat dia buat batin keun latih baik hai tak ke dah budak ju ya buat. Buat tah yang buat nyan tak buat nya keun lawan hai pakan kak buat kerana buat tak tak ke buat. Pakan kak semayang kerana buat tak tengah lawan buat. Pu yang buat yang tak buat. Akhirnya ndak ada yang malas. Semuanya jadi menjadi pribadi yang selalu bersungguh-sungguh
menjadi aktif, baik pasif tengok. Karena menyo katanya jemaat bergerak nyana urung pembetul, tetapi nyo katanya nya ada orang pembetul. Lagi ada pernah urung buat Quran ke iem ke roh, ada pernah. Ini ada orang pernah iem ke roh. Tapi menyo kai bui je kun ju telah-telah ada dapat pembetul. Yang penting berjemaat. Dah betul ke roh. Ini rahasia sukses. Padip kai deh. Nyobek tua tu sampai mati ada ayah pegah apa? Amalkan dalam kehidupan. Itu rahasia kesuksesan dunia akhirat. Dan yang pengalaman Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah keluarga istana, manusia anak muda yang paling bahagia. Tetapi duduk ke kubah istana. Kemudian jid ke waliullah, jid ke awliya Allah. Yang kelima, siap hina. Hidup siap hina. Siap tidak dihargai oleh manusia. Hana cari nama, hana cari popularitas, hana cari kemegahan, tapi siap tidak dipandang hebat oleh manusia. Tengok hana cari nama, hana cari hebat ini dalam dunia ini. Artinya yang tujuan urip. Maka pakan kejut urang buat duda mulia. Karena siap hina wate cari ilmu siap hina, siap merendah saat mencari ilmu, selalu hina, merendah, tawaduk dengan gurih. Maka kepegah ini di saat lu minta ilmu, zalil tu taliban, aziz tu matluban. Aku hina di saat mencari ilmu, tapi menjadi mulia di saat orang mencari ilmu padanya. Tengah tabut katanya menjadi pencari ilmu. Kalau sudah punya ilmu menjadi dicari. Hina saat mencari, mulia saat dicari. Kapan mulia? Saat dicari. Tapi siap hina saat mencari. Maka udip dalam dunianya supaya sukses harus siap hina. Hana minta hebat dalam dunianya. Minta hebat pat di akhirat. Le manusia menjadi jahat, menjadi tidak baik karena tidak siap hina. Tegok pipu hina kita yang nyantabalah pakan karena hana siap menyuruh siap hana bala-bala haji biasa mendak tawadu. Jadi yang kelima apa? Siap rendah siap merendah. Kan minder tapi minder tak boleh, tapi merendah mesti wajib. Menjadi orang yang merendah, tak sombong. Hana merasa roh terhebat, tapi tetap bersikap merendah. Siap merendah. Hana dipandang mulia oleh manusia, siap. Ini rahasia menjadi orang baik. Ini yang kepadip. Kelima. Padip bawah tu. Padip bawah. Sabar. Sabar tu saya. Yang keenam. Siap hidup beban berat. Tidak mesti hidup dalam nikmat.
udip hana orientasi cari nikmat, tetapi hidup ingin beban, berjuang untuk masa depan, siap beban. Hana udipnya enjoy, mita-mita kesana. So orang yang bahagia, orang yang hana cari kesenangan. Munyo orang mita nikmat, nyan dudo hek bak mita nikmat, tapi hana tak nikmati. Pajan tanya baru hana beban, bahagia di saat siap berbeban. Udipnya tanya memiliki pribadi pejuang, bebannya hana mengeluh biasa, hana manja udip. Jadi pribadi yang selalu tahan banting, tahan beban. Wate beban biasa mantau. Seberat apapun tetap senyum. Hana mengeluh, apalagi menangis. Nah hebat mana? Manusia nam pupu cengeng naga udah. Nam pupu kakli, nam pupu kamu masalah hana aja pek kem biasa aja. Ya. Hana nikmat tai gede, memang tak mencari nikmat, cari nikmat di akhirat. Dunia tempat tahan pahit, berpahit-pahit dahulu, bersenang-senang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang yang ber tak mandung, yang sukses je kurang malim, nyan orang ekten tu sah mandung. Mandum tim bebat. Hidup di dunia seperti itu juga. Maka nyo rahasia sukses yang pernah oleh Ibrahim bin Adham. Kenapa Ibrahim bin Adham menjadi waliullah, menjadi orang yang terkenal di dunia, tidak pernah terlupakan namanya, hampir kiamat mantengnanan gaya. Nyo rahasia haji. Dunia bukan untuk dinikmati, tetapi dunia adalah tempat berjuang untuk masa depan lebih baik. Kapan bahagia hidup di dunia? Apabila mampu menjadikan kehidupan dunia adalah kehidupan berjuang untuk masa depan abadi. Masa depan orang beriman dimulai dari awal kematian, bukan tua, bukan tahun depan. Terken untuk masa depan. Dalam konsep iman, part mulai masa depan adalah kemati. Watenyanlah akan berada kuburan di kebun syurga sambil menunggu masuknya syurga. Itulah perjuangan yang diperjuang oleh Rasulullah, dan nyoke yang diperintah dan oleh Rasulullah oleh Allah dalam kehidupan dunia. Maka tak payah berat. Saya minta ilmu tajak udaya. Kan orientasi keempuan ke tau. Karena masa depan dunia nyan hana lebih gak tengok ke. Udik dalam dunianya tak pegah untuk ke depan lebih bahagia yang hana ya. Yang na ke depan punya panjang umur lebih tuha, lebih tuha dan dia lebih bahagia, boh pane lebih bahagia ke. Yang paling bahagia, pajan paling bahagia. Pada maya pun tak pun dan susah tu. Saya nak masalah tinggal klik mentau. Sumano kana bibu kana kan. Urang tingku kana mkerot dah nak payah tajak nak tahu tingku. Yang paling bahagia. Hana susah singa pun dapat juh hati hana tinggal pegah bak urang sagai. Linya wate muda bahagia si mentang. Taih mentang got tengut makanan mentang mangat dapat juh. Nyan nyuak teh katuha pane lom bahagia. Oh lepeng pegah hanjak pajobu lele pegah. Nyole dapat jobu tambah penyakit pegah. Diabetes, darah mameh pegah. Kolesterol. Wate katuha taih bihana mangat. Pupane mangat teh taih tengah taih kamu tak thun dan tulung tu.
tuot atau tele tak percikok ke hanjit tak putupat. Jangan bahagia dia. Baru bahagia masa depan nyor munyo apabila je ke penghuni syurga. Munyo udik dalam dunia nyo makin tuhat makin masalah. Hai roje. Awak ke makanan hanapeng, wate napeng kai pegang hanjit pajuh pentang. Mangkepu lah. Oh tak pegang rumah ngaga tengah panena tak urang jauh belah datang grono-grono tengah. Urang yang nasi dan hana tengah itin. Yang asina dumpuna tengah hai tim. Pakai hai tim. Panena sakit ke? Dengar sakit ke? Kan sakit asam urat pula. Teng dia urat ke. Urang je sihat ke ke. Urang lempunnya lepas hasil penelitian medis dunia, orang yang lempun lebih barah mati dengan orang ni lempun. Ya. Ada orang yang pun kan ada hana ngang geblo pe hana le pangkai gak blo kan. Bapa ke dah. Tapi kata nama dia mati ke. Orang je tak tumbung dah kan meninggal. Pulau lain yang corona. Ibah corona kali meninggal ke. Jadi salah masa depan lebih bahagia. Masa depan harus lebih siap, lebih kuat dalam beramal. Ini yang paling penting. Masa depan orang beriman, pajan mulai adalah kemati. Itulah awal kesenangan. Rasulullah pun pegang wal hammu hammul akhirah. Kalau anda takut susah, yang benar-benar susah kalau susah di akhirat. Kalau anda ingin sukses, wal fauzul akhirah. Itu kata Rasulullah. Yang namanya sukses akhirat. Dunia tidak ada istilah sukses. Sukses di dunia hanya sementara. Oh kaya tu tak ino dalam dunianya. Wate mati pandai kaya alam. Harta urang mati kesorat. Narik guru mati. Nah, watai mati mentang taruh ada hartanya. Pandai na watai mati menjadi harta waris, menjadi harta orang lain. Rumah di raya aja tak pegat. Nya nak tahu tengok pajan, nya kalau mati tu. Pajar ke gap, pres mati, insya-Allah langsung otomatis tagap you. Ate tajak baru mati nak tanya rumah mati. Patah rumah mati. Nama dia. Putat. Patah rumah almarhum. Yang mana dia? Yo. Ate orang tanya patah rumah almarhum. Kiban dah jawab? Ada juga yang empat. Yang mana? Yang mana yang betul? Yang mana jawab je almarhum mana li rumah ke? Pada rumah almarhum, mana rumah almarhum? Mana rumah berakat? Nya berakatnya rumah kaya, orangnya kali rumah kaya ya. Supposit rumah waris almarhum. Nya yang betul. Mana nak salah sih? Ada orang tanya. Bumufo matanya maksud patah rumah almarhum masuk ji tu patah rumah waris almarhum. Almarhum hanaliru rumah. Yang nak memiliki le almarhum pun ngapan nagai. Yang kedua amai kebaikan, yang kedua dosa, yang kalau ampun. Nya yang nak taruh gua akhirat. Tanya waktu tahu akhirat pun tak pun. Menyobat tubuh yang ke gapan yo. Baju bermerek tinggal lamari deh. Baju menghai model baru tetap lemari dia. Yang dah puas ke dia pun apa? Yang kedua apa? Amal kebaik. Yang kelih ilmu. Yang keput dosa monyo hana sempat taubat. Maka manusia sukses, manusia yang memiliki milik abadi, iaitu amal amal kebaikan po akhirat. Ilmu, ya ilmu dah minta ilmu warisi Rasulullah nyan getimang tinggal je manfaat ro akhirat. Karena berah waktu mati manusia
Nah yang setet kubu so ahli waris nyan kubu sagaya itat leh nyan teleh itanom berangkat mandum-mandum munyo harta na nyawang lam tubuh, begitu pisah nyawang tubuh kaiweh hartanya, yang tinggal ilmu amal. Tapi yang berbahaya apabila tinggal dosa terbawa u akhirat. Maka supaya dosanya baik tinggal, tanya selalu tamu doa bersukses taubat sebelum mati. Jangan sampai dosa terbawa u akhirat yang menjadi sumber azab dalam neraka. Nyo sebenarnya inti perjuangan. Rasulullah berjuang untuk ini. Ya bilme ke manusia supaya beramal dalam kehidupannya supaya sukses dunia dan akhirat. Ulama ke pegat daya ke karang kitab tujuan untuk kebahagiaan abadi. Tanyo tayak bet nyan untuk tujuan masa depan yang bukan sekedar cari makan. Kalau untuk cari makan, binatang juga cari makan. Tetapi binatang punya tugas cari makan hana pepe, hana bahaya ji hana neraka. Tapi punya manusia pu binatang roh bahaya. Yang na laulem campur saja. Hana minta ilmu, hana beramal. Yang ambat. Nanti ingat menambah nagan. Yang pun yang kedua yang yang keput perah, yang kelima, yang keenam, siap beban hidup tidak untuk mencari ini. Nikmat menyutuk nikmat nak keruah nak tak minta. Tengok tajak wisi nak minta nikmat. Tetok ik nak mangat. Nak minta mangat kenan. Tetok ik nak mangat. Nak minta mangat. Tapi nak mangat roy nak kaya. Tetok kan nak jak nak minta mangat dah ke nak menan. Ane nak nujak wisi siap awak minta mangat. Hana. Kau yang minta mangat tapi tok kedih nak mangat. Lalu hai tubit-tubit lah wisi mangat tak tok ik pula. Tapi nikmat sina je hana payah minta je. Kenyan tujuan artinya bukan tujuan. Tetapi yang menjadi tujuan hidup dalam dunia harus siap menghadapi beban karena dunia penuh cobaan. Kalau tidak siap untuk tahan beban, pasti akan menjadi manusia yang sangat menderita. Tapi manusia yang siap tahan beban tetap bahagia sebeban apapun. Yang benar, yang hebat. Itulah profil manusia pejuang untuk masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Kaji tetamu sesi yang kedua. Yang tates diraro no. Yang hanjik kaji awal juga deh. Ya. Bukan aja deh tes. Ya. Bila tetamu sesi kedua. Silakan. Punya nak perlet main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kepada ayah, yang mulia abdi di tempat, dan kepada tamu undangan Bambandung. Bacut nasingkat wate gegetanyo Bambandung na sesi tanya jawab. Barang siapa yang na pertanyaan Jut ngetanyong ba ayah, insyaallah ayah akan menjawab. Secara tulis bahasa bawah kertas. Pertanyaan akan dijawab oleh ayah kita bersama.
dari santriwan, santriwati, kaum mak, kaum ayah yang nak pertanyaan. Tulis peja, tayang peja langsung. Ada boleh tulis mana jedah tu. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari santriwati ayah nak bertanyong kiban hukum main Indoden. Ada tiga-tiga Pak Hafiz temung peng ya. Ilah ngantung si ada ayah dalam main. Santriwati. Nyan baru tato hukum ji. Bila tu tanya dia ayah apa nak doa lepo ayah kai doa lepo kiban Indoden ya. Karena hukmu ala syik far'un an tasawuri. Hukumnya harus tahu dulu bagaimana bentuknya. Kepegah liurnya ayah belah saham Pak Hafiz. Yang ke belah sahamnya kiban pat belahnya so tukang publo ya. Kadang-kadang yang Pak Hafiz kenal. Kan kaji buh Cina bukan terhor Cina ya. Kan Muna ya. Dapat sampai lari kini. Ke tempat dah nampak cuma aplikasi dia yang ada. Berarti dalam sini you mesti pegang haji Serbia. Menyewa TE ini dah pulau. Menyewa TE tu ni tak terugau. Ya menan yang kalian urungnya belum ha. Yang jadi di urungnya mungkin kadang kena tanya kepastian hukum jut ataupun kiban hukum ji menyayai lapis menang. Sesuatu yang hanya jelas bentuk laba dan rugi ji yang getam dalam agama.
Handentai kadang labak, kadang rugo. Yang kedua, hana jelas penanggung jawab ji. Kira ada masalah, ada tempat setet urang. So tukang tanggung, ho setet. Yang ini menjadi terlarang dalam agama. Jadi ayah yang inti jawaban lanjut lebih ya. Hindari ya. Sabotu ayah dari santriwan. Dari santriwan ibu gah ayah tengah mangai ke bubut, sering tingat ke kampung. Gedanyong kiban cara mangat keng iman dan mangat istiqamah pada bud ayah. Yang ayah bi nasihat lucu. Yang payah tak tepu lah. Tinggal kampung, tinggal putra. Karena lain tinggal, lain ubah je. Kan? Cuman yang jelas, hal yang paling penting, sibukkan dengan hal yang penting. Di saat yang sibuk dengan sesuatu yang penting, maka baru mampu melupakan yang tidak penting. Pakan gaduh tengah anak mupu buat tamu ulang pitan tabe pi puan tingat tu kampung. Ci fokus ke ilmu. Fokus mencapai tujuan untuk tercapai cita-cita yang menjadi target dan bersemangat. Insya-Allah akan terlupakan. Sekurang-kurang ji wate gedanyo hana kegiatan berzikir supaya syaitan jangan masuk menggoda, supaya dipujiuh gedanyo dari ilmu. Karena tanyo yak beutnyo le godaan. Supaya bek sempat tergoda oleh syaitan, munyo hana sibuk pikiran tanyo tamita ilmu na wate senggang, isi dengan zikir. Selalu berzikir, insya-Allah dengan berkat zikir syaitan menjauh. Hana digoda tanyo untuk menjauh dari tempat ilmu. Ayah kamu data yang bacut hukum sidro urang agam jauh salim sidro urang inang yang kan mahram. Yang ayah kamu data yang antara urinang uragam yang ajnabi yang kan mahram, yang golong halal, hana salim-salimnya. Gelarang salam salam tapi agam dan tapi inang dah. Betul urina dengan kedua assalamualaikum urina pi assalamualaikum uragam. Nyan hana ge syariatkan apa kecuali kecuali nyan mahram, kecuali nyan urang yang kahalal, kecuali urang yang ka tuha-tuha lang kawarame, kam tepat lang kawarame. Berthala watalang kawarame nyampi ada jawab salamnya hanje menggoda tak hanggebi je bumugno bacu jawab. Senang urang bi salam kan ragam urang lang kawarame. Nyen menjawab sira je lang kawan tapi baik jawab menggoda Waalaikumsalam. Ana ini Waalaikumsalam. Ente uragam tengah guing tangan ka ke deh ada pagi ente. Lepas dah jawab salam. Assalamualaikum ya. Menyok danyo dapur tupat. Yang semoting. Bak salam. Hukum ayah. Pertama, dalam agama merubah halkah itu terlarang. Apalagi nak unsur penipuan yang menipu orang. Merubah halkah. Orang yang bertupat berkerting yang lupa hari. Cuma menyo yang kerting ke tupat
nyan pendapat sabah pendapat haram tapi nama kabil ji pegah makro. Karena dasar haram orang pengerting menyebut rupa haram karena menyoba lamir nyan bak pobla orang lamir je mah. Dadong rupa kerting pun mamahayu mu pengegop bahkan kedatangan kerting karena bak kertingnya nak kelebihan kan kuat stamina tubuh dia unsur menipu karena maka merubah khalqa nyan pada umumnya dasar haram. Assalamualaikum ayah. Semua yang macam nyo masalah hukum ayah. Jadi nanti rauru kira tok ibu le kem ah bahasa. Kira tok ibu, kira tok kem ke dia. Jadi di tok ibunya nyata juga nak mabui. Nyata nak mabui. Jadi kat belong ke kita agak belong ke pastilah ke jarumnya. Jadi terus orang kedua ayah. Nah, urung kedua agak aman ongkotnya. Jadi urung keduanya 6 lagi. Sekian. Tira urung kali gemak bui. Gam naji jarol. Lengan gemang ke. Nyan dari mat bui ke mat engkotnya nak kalau nabi jauhnya. Artiji meno juga kalan. Menyo ke dari gemat bui duduk ke golong ke putuci. Golong ke sama jaro ke gemang ke kut nyan basah atau jaro ke basah nyan menaji hengkut nyan menyongkut nyan ka menaji jimat le orang lain golong sama menaji tetapi munyo orang nyan kala le gemat bui duduk hendak doh je nah kemungkinan kala ke sama duduk tak kala enggak amak hengkut nyan hana go hukum najih nyan engkau nyan menaji kecuali berah kera ke hilungnya golong utama tapi menyo semata-mata takalan yang hanjitlah hukum naji apabila kala melewati waktu yang mungkin kala utama karena menyo pasti golong utama pasti saya yakin pasti golong nyan hukum naji. Jadi urut kedua yang dia mau ke menaji sih. Menaji sih. Orang kat salam kau belum 6 tahun dalau ya. Mu dalau. Sekian ya, terima kasih. Baca tu ayah 4 nah secara tulisan. Man kepegah ahli orang tulis takut ayah lanjut membaca. Dibaca balu. Assalamualaikum. Apa hukum mencuri uang kafir harbi atau membohongi mereka di luar perang? Munyo ada kafir harbi yang hanya dupa hari yang kafir harbi dan di dalam apalagi dalam kondisi peperangan tetapi munyokan harbi yang harus hanjit melakukan kezaliman walaupun itu orang kafir tetap harus jaga etika pergaulan harus baik di luar perang kan dalam perperangan kafir harbi taju hartaji di luar perperangan kan dalam perang ya hanya hukum haram hanya hukum haram karena dia kafir dalam permusuhan walaupun di luar perperangan tapi dia kafir dalam permusuhan musuh dia kira berarti anak hari ya. Assalamualaikum ayah. Apa hukum pacaran dalam agama Islam? Yang pertanyaan punya ayah.
dalam Islam hanya dikenal pacaran. Berhubungan yang menjadi potensi fitnahnya hukum haram. Subhanallah. Yang ini khitbah, meminang dan menikah, pacaran haram tetap bukan tidak halal. Kemudian ayah nalau empat bote. Assalamualaikum ayah, nasidro urang hanaruh bacaan Al-Quran, tapi urangnya urang jabut. Apabila meninggal urang syiah, nasah kedai umum le urangnya ni. Hana pai Fatihah, hana pai Quran. Lalu Fatihah pai, tak lain dengan hana pai. Penyebab pertanyaan ayah, hanaruh bacaan. Hanaruh bacaan Al-Fatihah. Hanaruh bacaan yang menyangkut dengan sembahyang yang sah. Hai bacaan Fatihah hana pahayanya dia demo walaupun yang mainnya urut karena hansip syarat sah menjadi imam. Assalamualaikum ayah, wujud takada sembahyang wate duha. Pertanyaan ini ya. Sembahyang wajibnya kapanpun boleh qada. Karena yang haram-haram yang ditanam sembahyang atau yang makruh-makruh nya atas sunat mutlak. Adapun qada kapanpun boleh. Ini ayah agak heran betul. Apa hukum salam bulu mata? Sulam. Apa hukum sulam bulu mata? Melung yang terang mata nak jadi baca. Apa hukum sulam bulu mata? Jangan lalu ingat karena anak pernah lupa risau kalau tentang menyangkut dengan bulu mata. Karena ada baru, hukum baru, oleh pula mata kan, cok pula lain ya, atau pasang ada biasanya, pula, jangan lalu ingat. Assalamualaikum ayah, apa hukum jual beli online? Jual beli online nyana bentuk yang sah, na yang bentuk hana sah. Yang sah ji apabila katruk barang dan peng kali mengirim pegang akad kembali. Nyenyan sah. Jadi kirim peng, kai kirim barang, wate tuk barang, bite bawa nyo katruk pengnya sebagai harga. Karena wate katruk barang yang kajelas mabeng, maka wate kajelas mabeng ni watenya deal kembali. Tapi menyomenan-menan menteng
secara hukum akad hai le kirim peng kirim barang dia hana dapur ju pilih hana kontak kembali dengan urang yang publoyan nyen hansa karena hansip syarat sah peng itu menyalawitnya ya karena COD mana COD bayar di tempat dapetan di Jakarta ini dikirim punya surah Dino dikirim lewat JNT JNT mesti perlu buat putar dia semua ini kemudian nak tugas jajak ngonda kita mau kena buat tempat kita yo baru hidup barang yang dia tajuk peng iya nyen pesan online jual beli hana online ni yang pesan online pesan barang online kan jual beli online ya. Karena waktu tajuk barang yang sebagai wakil dari urus pulau dan tablo tajuk peng nyen akadi hana online nyo kan ju urus pulau pe hana tajuk barang kena kirim lewat go urus pulau pe hana turi lewat ya barang pi hana pegang akad nyo cek kana barang pegang akad peng kalau mau kirim kita barang kana bagi kayo duduk ada tu barang telefon tiga tu yang peng geron barang dulu yang kata nyo nalom ayah assalamualaikum masalah tawadu kepada guru dan kepada kedua orang tua pertanyaan menan ditulis ayah sang mufhum bak pertanyaan menyelek dia tawadu berbakti kepada orang tua apa hikmahnya dan menyahana berbakti apa malapetakannya sang menan dengan guru tanya yang perlu kita bahawa dengan Allah kita jauh utuh ridha Allah manusia selamat di dunia dan akhirat dengan ridha Allah tamu surga juga lewat ridha Allah tetapi Allah ridha Allahnya bersangkut oleh Allah dengan ridha gure dan ridha urusi Allah hanya ridha kediro hamba di saat urusi di hanya ridha kediri Allah hanya ridha kediro murid apabila gure hanya ridha ke muridnya maka untuk mendapatkan ridha Allah harus juga cari ridha orang tua dan ridha guru maka urang durhaka dengan guru durhaka dengan urang si yang bertanda Allah membenci urangnya kemudian ayah apa hukum orang krit ilmu dan iri dengki krit ilmu coba ni pertama menyoba krit ilmu ilmunya mesti tak sampaikan hantar sampaikan nyan kutuk ya Allah tetapi kadang-kadang tempat hajit sampaikan ilmu hajit dah sampaikan nyan hanani kutuk maka dalam halnya nyan payah dabur tentang tata cara bi ilmu keso tabi ilmu keso yang payah tak iya karena im dari ilmunya naim yang betul bicara tentang ilmunya juga nak bicara yang betul cuman yang dilarang sampai bicara tentang ilmu dengan cara yang salah atau diam dari ilmu dengan diam yang salah nyan payah murno etika kejut wate tumayang nya hendak seorang jauh payah tak tanya lok im kiban pajan diamnya tho tukang tanya pua ke tanya ladum nau tu tumanya hana kita orang jauh apa hana kita orang wate ke jauh maka keperah dari Nabi
innama halakal ladzina min qablikum likasrati masailihim. Letak urung binatang masa awal karena letak pun ketimanya Pak Nabi. Ada kita manyang buat dia jauh hang doh dengar kita manyang ko berat-berat tapi dia dengar nak doh ke tingkat gaya ada kita manyang. Nyen wajib iya. Sebab makin dah jauh makin memang ke makin je tu. Tapi nak urang yang kemanyang wajib dah jauh. Maka dalam halnya secara umum ilmunya beliau sampaikan, tetapi dengan cara-cara yang betul. Apabila tempat yang boleh kita sampaikan ilmu tak iem lagi nak kemungkaran tayo dah depu hendak pegah yang dosa, tak iem yang dosa ada kutuk oleh Allah. Tetapi nyokan wadai dah pegah kan mutamah ibu bubuk bro itu urung pegah ni je tak iem macam kan mubah kai ke ini mutamah bro kai lah ni wadainya kalau iem. Yang kedua apa benar? Iri dengki. Oh, iri dengki. Yang tanya si wajib buat ilmiah. Pertama dosa diraurak hana ilmu tentang dengki, hana keturi dengki. Yang kedua hana ilmu cara bergadah dengki. Ilmu tentang dengki, ilmu tentang cara bergapubat dengki. Bagi cara tak berada sifat dengki dan ilmunya wajib. Ini lepo yang murno. Dosa-dosa haji lepas jahat. Sip mentang berah habis ubina amalan dengan sifat dengki yang dalam hati. Orang Jumat gemeratib Jumat buat kebaikan, tapi dengan dengkinya hana makna relah mendung, rusak amal kebaikan. Dengan sifat dengki. Maka tanya tabuk pun termasuk ilmu perlain adalah ilmu yang menyangkut dengan penyakit hati. Yang menyogolong tabut adanya dosa dia. Tawaduk wajib terkabur harap. Yang payah benar ilmu pu tawaduknya. Pu terkaburnya. Kiban cara pubat sifat terkabur. Kiban cara bertimur sifat tawaduk yang ilmu. Yang ilmunya wajib minta. Hana tak minta ilmunya dosa. Hana tawaduk dosa. Apa dosa? Hana ilmu tentang tawaduk dan tentang cara mewujudkan tawaduk. Apa dosa dia? Dengki dosa. Hana ilmu tentang dengki dan cara pengadah dengki. Apa dosa dia? Dosa jahili tak boleh dosa. Dosa buji tak boleh dosa. Makanannya ilmu perlain menanti ilmu tentang penyakit-penyakit hati yang sekedar farduin yang wajib benar. Hana ilmunya dosa. Jadi hansip mengatakan sembahyang tu. Sementara tentang dosa-dosa batin, dosa-dosa hati dan amalan-amalan batin hana ilmu. Nyan golong dik, nyo golong na ilmu. Jadi tak biar tak buat, payah makna buat tentangnya. Ini pertanyaan atas kali jauh guna oleh ayah juga. Bagaimana hukum jual beli Bitcoin? Jawaban daripada ayah guna, giyu hindari. Artinya hana adalah baik dah puput. Yang intinya hanjut sih. Assalamualaikum. Masa nasidra orang gejak bertamu urumuh tanya. Tahu-tahu orangnya orang kafir. Puna payah tapa suci rumah tanya. Dan kiban hukum ji dan kiban cara tak atasi ayah. Kafirnya kenaji yang wajib putus je. Yang naji ikut dekat. Kita mang nak payah tak suci. Hana tubuh orang manusia tetap suci.
walaupun akidahnya tidak suci, tubuhnya tetap suci. Jadi hadapi sama rumah-rumah tengok suci rumah dengan makin bantah hadapi megak-megak itu karenanya kadang-kadang di sebangsa. Karena ini dalam agama Islam jiran Yahudi macam pemulia Nabi. Pemulia Nabi. Baik jirannya orang Yahudi anak seagama, tapi karena kan harbi kan peperangan itu menjadi jiran. Nah hak jiran berlaku selalu berbuat baik. Menanti sebangsa kadang-kadang tetap bersikap baik selama jihana merusak agama kita. Assalamualaikum ayah. Nyo ayah dari ulun tuan pribadi. Jeno bak kita nyo ayah ka maklum kejadian orang live mucril live tadi ulih. Galak kena molong ngan promohnya go pubah go pemkawin. Pecina buta ayah di bahasa adanya. Go pubah. Le go pubah go paksa yutri mengajak pemkawin dalam kedro. Yang hukum ayah lih ke pupah mukawin ke paksa ke yujri ke mukawin dalam gedung pun nasah nikahnya, nasah istrinya dan nasah nikah dalam kembali. Pertama pupah, kedua mukawin, ketiga paksa. Lepas mukawin paksa istri dah. Jadi pertama meno ada itu syarat ngerukun dalam menikah tetap sah. Cuman buat menyonyan tujuan untuk muhalil buji tetap haram. Nyan haramnya kena rumpat hata orang mengkawin hari dulu. Hari pasal pun pasal ada anak kita pijit tahu ya pasal saya. Kecuali menurut kota ku menyantin, nya baru tu pasal. Lenya iklawan. Nya kan tempat saya galak roti. Oh, ikan patah yang tu ada tim mana dia nak bubu kan? Kali tim nak kuti mana? Matin ni nanti ni dia berkun patah, ya kan? Jadi dosa menyosip syarat dan rukun sah, tetapi buat pucina budaya haram. Dia buat sah, tapi bukan hukum jisah, tapi haram. Haram bak pubut ya. Haram bak pubutnya kan ke orang yu dulu pubut haram ke orang yu tau. Orang pubut haram je. Tabang di yu yang yu tabang ni pubut kita tabang. Tabang tempat ya. Tetapi dengan ngelir menikahnya kai dalil. Yang halil kelakuan yang kedua. Untuk mengkahwin. Jadi sah buat ji sisi buat ji sah tetapi haram. Karena belum kalau berita wate sahan hari rasa tapi buji hari. Assalamualaikum ayah. Dalam satu resepsi pertunangan, apa hukumnya bagi masyarakat atau orang tua kampung yang tidak melarang calon mempelai untuk berfoto-foto dan memasang cincin ke tangan calonnya? Yang itu pertanyaan ayah orang agam ya lama orina besok uncil dia orang agamnya pak calon gedang-gedang foto dong. Menurut boh tongcien boh pulain ada nama yang haram antar ajnabi berlaku. Orang yang membiarkan itu juga berdosa. Hanam cik tongcien pumpu mandang yang tidak boleh segala halal dengan nikah tetap mandang berlaku lagi biasa. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, dan membiarkan yang tidak boleh itu juga dosa.
Anda tak lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum ya. Salam. Nah, urung nodayang. Dendon ni. Ya, nodayang bijut. Le kita nyo ta tiro urinyo. Gemu kawin dengan urang ka sapu-sapu. Apakah dengan gara-gara ganteng ataupun dengan gara-gara kaya. Tidon kemudian dia gemu kawin lako ke kaidro gara-gara sapu-sapu. Aliannya mugia pasah dia gara-gara kaidro tu pak. Ya, pakai bau hukum jipu ke sah pasahnya nayah ataupun hang. Munyo yang pasahnya tunggu hakim. Yang namanya pasah. Setiap yang kagak pasah li hakim berlaku hukum sah. Cuma tinggal tunggunya ijtihad tunggu hakim. Munyo salah adalah dosa tunggu hakim. Nah, karena keputusan hakimnya menjadi keputusan. Bersoalan siapa yang berdosa yang tinggal Allah Ta'ala lah. Jawab pertanyaan dari santriwan kemarin. Dah sidro santri salah dengan gure. Artinya gure kabungih ke santrinya. Kemudian santrian kebedah bijak bak gure gelek maaf. Tapi gurenya hanya maaf. Yang jadi urungnya tanya pungkuh urungnya mantang dasar dengan gurenya. Kali gelek maaf tapi hanya maaf. Yang mantan hanya bermaaf tetap mantan dosa. Maka payah usaha sampai bermaaf. Cuman kadang-kadang menyegurenya secara hukum wajib bermaaf tapi hanya bermaaf dosa gure dosa hari. Karena gure na ada roh murid bina na ada masing-masing jaga dia etika masing-masing. Jadi gure baca laki maaf itu hanya di rumah yang muridnya tetap berulah. Apabila betul-betul salah, lagi kesalahan. Tetapi minio gure nak salah, hak jihnian wajib di rumah secara aturan, tapi hanya di rumah ni yang bila sehari. Lagi orang jamun begah, ni hana rumah dah taruh. Kabeh kan? Nak kaji sih. Kabeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilayhi wa la tunsina badan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma khurjina min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولأزواجنا وزوجاتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.